Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Malik. Saya peserta CGP Angkatan ke-7 tahun 2022. Saya berasal dari SDIT Al-Muhajirin Koja, Jakarta Utara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan filosofi pendidikan yang beliau utarakan. Yang pertama adalah poin pertama yang akan saya sampaikan adalah kesimpulan dan refleksi dari materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian dari benih-benih kebudayaan. Jadi di mana pendidikan itu terjadi koneksi antara pendidikan dan kebudayaan itu sendiri. Sedangkan kebudayaan itu merupakan fondasi dari pendidikan itu sendiri, dan pendidikan merupakan pekerjaan. Jadi suatu upaya untuk membentuk suatu peradaban, dan pendidikan dan pengajaran itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa pengajaran merupakan bagian daripada pendidikan dan proses pendidikan itu sendiri dalam memberi ilmu untuk mendapatkan kecakapan hidup seorang murid, baik lahir ataupun batinnya. Nah, sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki seorang murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhiratnya. Nah, pendidikan dan kebudayaan keduanya mempunyai koneksi yang sangat kuat, di mana pendidikan itu adalah sebagai pondasinya dan tempat persemaian, dan pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih dari kebudayaan. Dan pendidikan juga merupakan suatu pekerjaan besar untuk membentuk peradaban. Jadi peradaban itu terbentuk dari suatu proses kebudayaan. Nah, pendidikan pada prinsipnya itu adalah menuntun dalam hal tumbuhnya kodrat seorang anak atau seorang murid. Jadi sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara dalam hal mendidik, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi kepada murid-muridnya. Intinya adalah bahwa seorang pendidik itu harus dapat memerdekakan muridnya, ya. Tetapi pendidik lebih berperan sebagai pemberi dorongan dan pemberi motivasi untuk murid-muridnya. Inti daripada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa perubahan. Intinya adalah perubahan. Analoginya adalah bahwa seperti tata surya itu selalu bergerak, berputar, tiada henti dari waktu ke waktu. Nah, juga tidak pernah statis, tidak pernah diam. Nah, begitu juga kebudayaan, tidak boleh statis. Kebudayaan selalu bergerak sesuai dengan kodratnya. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan akan menuju suatu kehancuran. Begitu juga pendidikan, tidak boleh statis, tidak boleh tetap, tapi harus menuntut perubahan sesuai dengan zamannya. Jadi pendidikan itu harus terus bergerak. Seperti tata surya, planet dalam tata surya itu sangat beragam, berbeda satu dengan lainnya. Begitu juga dalam kebudayaan dan pendidikan, tidak ada yang sama. Walaupun terjadi pertukaran kebudayaan antara suatu negara dengan suatu negara yang lain, tapi pada dasarnya pertukaran itu bukan untuk menyamakan suatu kebudayaan, tapi hanya untuk menguatkan masing-masing kebudayaan. Nah, dan kebudayaan itu harus terus bergerak pada sumbu yang sama. Nah, sumbu-sumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan sendiri, nilai-nilai kemanusiaan, dan inilah esensi dari kebudayaan itu sendiri. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mengutarakan suatu filosofi perubahan, bahwa kebudayaan itu harus bergerak dan terus berubah. Namun perubahan itu mengandung filosofi.
Filosofi itu adalah bahwa perubahan itu terdiri atas kodrat keadaan. Setidak-tidaknya ada dua kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Di mana kodrat alam ini terkait di mana tempat murid atau anak itu berada. Anak yang tinggal di daerah pantai pasti berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Anak yang tinggal di kota berbeda dengan anak tinggal yang di desa. Nah, dari kodrat alam ini akan membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya. Dari kebiasaan-kebiasaan keseharian itu akan membentuk suatu kebudayaan. Kebudayaan inilah yang nanti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini terkait dengan waktu anak itu hidup. Dalam hal ini, anak yang hidup pada era tahun 1980-an tentunya akan berbeda dengan anak hidup yang pada era tahun 2000-an atau era sekarang ini, era digital saat ini. Walaupun daerahnya sama-sama di Jakarta, tapi eranya berbeda, tentu kebiasaannya akan menjadi berbeda pula. Karena berbeda zamannya, dan masing-masing zaman akan mempunyai tantangan hidup sendiri-sendiri. Begitu juga seorang pendidik pada setiap zamannya, pasti dia akan memiliki tantangan sendiri-sendiri. Dari kedua kodrat ini, kodrat alam dan kodrat zaman, tentu seorang pendidik harus membedakan perlakuan terhadap murid-muridnya. Jadi tidak disamaratakan seperti itu saja. Pendidik tidak boleh menyamaratakan karena akan menimbulkan permasalahan yang serius dalam hasilnya nanti, dalam hasil proses pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua dalam proses perubahan itu adalah prinsip perubahan itu sendiri. Prinsip perubahan menurut KHD memiliki 3 asas, yaitu 3 asas trikon yang terkenal dengan trikon itu adalah kontinuitas, yaitu bahwa kita harus bergerak sesuai dengan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar budaya yang mendasari suatu masyarakat. Dan nilai budaya itu harus kita jaga melalui proses pendidikan. Proses pendidikan yang kita sesuaikan dengan nilai-nilai keadaan suatu daerah. Dan itu akan terus bergerak. Yang kedua adalah asas trikonnya adalah konvergensi. Bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan juga harus menuju kepada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, asas trikon yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidik harus menghargai keberagaman dan memerdekakan manusia. Karena setiap orang akan berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Jadi pendidikan harus memerdekakan dan menghargai keunikan setiap anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu seperti seorang petani. Petani ketika dia bercocok tanam tentunya memiliki banyak bibit. Nah, bibitnya seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Bibit padi ini tumbuhnya adalah sebagai padi, bukan sebagai jagung. Dan sebaliknya, jagung tidak akan tumbuh sebagai padi. Jangan berharap padi akan tumbuh seperti jagung. Begitu juga sebaliknya. Nah, cara memelihara padi juga akan berbeda dengan cara memelihara jagung. Masing-masing diperlakukan sesuai dengan kodrat aslinya. Nah, begitu juga seorang pendidik. Tidak harus memperlakukan sama untuk setiap murid-muridnya dalam perlakuan pendidikannya. Maka seorang pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat anak itu sendiri. Dan itulah keragaman yang dialami oleh seorang pendidik dalam kehidupan kesehariannya dalam proses pendidikan sebagai seorang pendidik. Pendidik itu harus pandai-pandai dalam melihat situasi. Nah, menurut KHD juga apa yang harus berubah dalam proses pendidikan? Yang harus berubah dalam proses pendidikan hasilnya adalah budi pekerti. Di mana budi pekerti itu artinya adalah cipta. Cipta itu pikiran. Yang kedua adalah rasa, yaitu perasaan. Dan yang ketiga adalah karsa, yaitu kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga atau raga, lebih kepada fisik. Jadi pendidikan harus dilakukan secara holistik dan seimbang dengan memperhatikan hal-hal yang tadi. Maka akan muncul suatu kesempurnaan budi pekerti.
membawa anak kepada kebijaksanaan yang akan menghasilkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan, atau dengan bahasa lain insan kamil, ya. Sedangkan relevansi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu keharusan memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak itu sendiri. Jadi tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid sesuai dengan azas perguruan taman siswa, yaitu bebas daripada segala ikatan. Jadi pendidik itu harus bebas daripada segala ikatan dengan murid-muridnya, ya, lalu dilakukan dengan rasa suci hati. Dan yang ketiga adalah tidak meminta sesuatu apapun hak kepada muridnya, namun semata-mata menghamba kepada seorang murid. Inilah analogi yang tertinggi atau perlakuan yang paling utama seorang pendidik kepada murid-muridnya. Artinya menghamba itu apa? Artinya adalah bahwa seorang pendidik dalam proses pembelajarannya harus berpusat pada murid. Ya, jadi tidak berpusat kepada guru atau pendidik. Selamanya seorang pendidik harus memuliakan murid-muridnya. Itu artinya menghamba. Selanjutnya adalah bahwa refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dari yang saya pelajari dari proses pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa saya terkenal sebagai seorang guru yang galak misalkan di sekolah saya, karena saya sering menghukum murid secara tegas, ya, tidak melakukan ketika dia melakukan kesalahan, karena saya meyakini bahwa dengan tindakan tegas dan menghukum siswa bisa berubah perilakunya, walaupun pada hakikatnya perubahan yang dialaminya itu hanya sifatnya atau didasari oleh rasa takut dan sifatnya sementara. Ketika ada guru saja mereka patuh, bukan atas kesadaran pribadinya sendiri. Saya juga belum sepenuhnya menyadari akan adanya kodrat alam dan kodrat zaman bagi murid-murid saya sendiri, sehingga saya sering memperlakukan mereka sama. Saya sering marah-marah ketika ada murid yang belum mengerti materi pelajaran. Padahal menurut saya sudah berusaha menjelaskan begitu detail dan gamblang. Begitu juga dalam hal penerapan metode dan model pembelajaran. Saya hanya menerapkan beberapa atau tidak banyak dari model dan metode pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran menjadi kurang menyenangkan dan kurang tertarik bagi siswa atau bagi murid-murid saya. Saya juga selalu memperlakukan semua murid sama, ya, padahal sebenarnya mereka mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari betul dan saya menjadi lebih mengerti bahwa apa yang saya lakukan selama ini dalam mengajar masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga saya menjadi sadar bahwa saya telah banyak melakukan kesalahan untuk murid-murid saya selama ini. Saya menjadi sadar bahwa mengajar itu berarti harus menuntun murid-murid kami, murid-murid saya untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi harus memperlakukan siswa dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, ya. Karena dengan prinsip-prinsip seperti itu mereka masing-masing memang unik dan berbeda, dan tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Tentunya saya harus sering memberi teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model dan metode pembelajaran. Saya harus mengubah paradigma pemikiran saya dan praktek saya dalam mengajar. Tidak lagi memberi hukuman, tidak lagi terlalu banyak menuntut, tapi harus lebih banyak menuntun. Saya harus lebih banyak membimbing dan mengenal sifat dan karakter murid-murid saya supaya lebih dekat lagi, menjalin komunikasi yang intensif dengan mereka, memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan menambah lebih banyak lagi model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan mereka yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Pada akhirnya kita sebagai seorang pendidik harus menghamba pada murid, dalam arti kata memuliakan murid-murid saya setinggi-tingginya,
melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat pada umumnya, sehingga dia dapat hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.